Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa kembali bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang ada pada modul 2 pembelajaran sosial emosional pada topik 1 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional mengapa penting. Jadi, tugas-tugas yang ada di dalam modul-modul tersebut nantinya kita upload pada Google Drive masing-masing. Berikut saya paparkan tugas-tugas yang ada pada modul 2 pembelajaran sosial emosional. Barangkali ada yang kurang, nggih, Bapak Ibu Guru bisa melengkapinya. Karena di sini kita belajar bersama, nggih. Sebentar, ini saya enter dulu. Di refleksi yang pertama, yaitu ada pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Di mana di sini bagaimana Anda memandang pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah teks berikut atau bacaan 1, lalu lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut. Bapak, Ibu tidak perlu menuliskan jawabannya, cukup Bapak Ibu Guru refleksikan. Jadi ini bisa ditulis jawabannya atau bisa tidak nih Bapak Ibu Guru. Kalau saya tulis dulu untuk refleksi saya nggih. Jawaban yang pertama yaitu tentang pertanyaan apa pandangan Bapak Ibu Guru terkait dengan tulisan di atas. Setujukah dengan apa yang disampaikan artikel tersebut dan jelaskan jawabannya. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan pada artikel tersebut karena memang pandemi membuat pembelajaran melalui WhatsApp, namun tidak semua siswa memiliki handphone maupun jaringan yang layak sehingga ketika ada siaran radio pembelajaran bekerjasama dengan UNICEF, tentunya sangat membantu peserta didik yang tidak memiliki jaringan internet yang layak. Namun, pembelajaran tersebut menjadi satu arah saja dan tidak muncul keterampilan sosial emosionalnya karena kurangnya komunikasi dari dua arah, yaitu antara guru dan peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Anda, apa yang dimaksud dengan keterampilan sosial emosional? Menurut saya, keterampilan sosial emosional adalah keterampilan yang berhubungan dengan pengetahuan, kecakapan, dan sikap mengenai aspek sosial emosional. Pertanyaan yang ketiga, dapatkah Bapak Ibu mengingat saat ketika Bapak Ibu menghadapi situasi yang menantang, misalnya saat Bapak Ibu menghadapi kemunduran atau kegagalan dalam hidup, bagaimana Bapak Ibu bangkit dari situasi tersebut? Apa yang Bapak Ibu pelajari dari pengalaman tersebut? Jadi yang pertanyaan nomor 3, di sini saya jawab, situasi menantang yang pernah saya hadapi dalam kemunduran atau kegagalan dalam hidup bahwasanya saya merupakan lulusan S1 tahun 2015 dan saat itu saya mendaftar menjadi guru honorer baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, baik offline dan online. Apa yang saya hasilkan pada saat itu? Ya, saya ditolak oleh semua sekolah yang saya daftar. Dan kondisi saya saat itu merasa gagal, sudah sarjana tapi tidak jadi guru dan malah menganggur. Terlebih dengan melihat status teman-teman saya yang sudah menggunakan baju PGRI, baju korpri dan sebagainya, nggih Bapak Ibu guru, itu membuat saya memiliki kemunduran, jadi kok saya belum, kayak gitu. Dan kondisi saat itu saya merasa gagal karena sudah sarjana tetapi saya masih mencari pekerjaan untuk sebagai guru dan malah saya menganggur kurang lebih selama 1 tahun. Sampai akhirnya di situ ada lowongan kerja untuk menjadi pendamping PKH di Kementerian Sosial RI, yang mana saya harus belajar dengan sungguh-sungguh dari nol Bapak Ibu Guru tentang program dari Kementerian Sosial ini. Saya bangkit dan keluar dari zona nyaman bahwasanya lulusan PGSD itu tidak harus menjadi guru Bapak Ibu Guru. Kemudian saya diterima kerja di Kementerian Sosial dari tahun 2016 hingga 2018 akhir. Kemudian ada pembukaan CPNS di daerah saya. Kembali lagi, saya belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa lolos SKD dan SKB. Yang mana selama 3 tahun itu saya berkecimpung di dunia sosial. Kemudian saya harus belajar lagi bagaimana caranya mengajar dan sebagainya. Bagaimana pengetahuan-pengetahuan pedagogik sebagai guru dan sebagainya. Nah, saya selalu memotivasi saya untuk bangkit, untuk selalu belajar hal-hal baru di kehidupan saya.
di mana saya selalu memotivasi diri saya bahwa kegagalan merupakan sebuah proses untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Saya juga selalu meminta dukungan orang tua untuk apa yang sudah saya hadapi selama ini. Itu adalah contoh kegagalan atau kemunduran yang saya alami. Kemudian, menurut Bapak Ibu, apakah hubungan kita dengan keluarga, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tuanya dipengaruhi oleh keterampilan sosial dan emosional? Ya, hubungan kita dengan keluarga, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tuanya dipengaruhi oleh keterampilan sosial emosional, di mana proses belajar anak bukanlah tanggung jawab sekolah nih Bapak Ibu Guru, tetapi bentuk kerjasama sekolah dan orang tua wali murid. Kemudian pada refleksi yang kedua yaitu tentang pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional. Di situ kita menyimak video 1 dan video 2 pada PMM ya Bapak Ibu Guru. Kemudian salah satu video itu ada yang bahasa Inggris. Di sini kita buat setelah menonton dua video tersebut, lakukan refleksi dan silakan tulis wawasan baru yang Bapak Ibu Guru dapatkan. Setelah melihat video Astagfirullah, mohon maaf. Setelah melihat video 1, surat dari instruktur pembelajaran sosial emosional bahwa pembelajaran sosial emosional penting bukan hanya kognitifnya saja, tetapi murid juga perlu mengembangkan sosial emosionalnya untuk keberhasilan akademik dan kehidupan murid. Melalui fase merdeka untuk memberi pengalaman, rasa ingin tahu, dan konsep bertumbuh, peran guru sangat penting dalam mengembangkan kemampuan sosial dan emosional kepada murid. Tentunya guru memiliki pengetahuan dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional tersebut untuk dirinya sendiri, kemudian baru diterapkan kepada murid baik melalui kegiatan pembelajaran seperti praktikum, diskusi, maupun refleksi dengan pendekatan berkesadaran penuh. Seperti pepatah dari Aristoteles bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Kemudian pada video yang kedua yaitu pembelajaran sosial emosional adalah proses mempelajari keterampilan sosial emosional dan itu sama pentingnya dengan belajar membaca atau matematika. Jadi dengan literasi maupun numerasi, nggih Bapak Ibu Guru, proses pembelajaran ini paling efektif bila dimulai dari sejak dini dan berlanjut hingga sekolah atas. Keterampilan sosial emosional sangat penting untuk keberhasilan di sekolah, pekerjaan, dan kehidupan. Melalui pembelajaran sosial emosional, siswa belajar mengelola emosi dan perilakunya sendiri, memiliki empati, dan menunjukkan kepedulian serta peduli terhadap orang lain, memecahkan masalah secara efektif, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan menjaga hubungan yang sehat. Siswa belajar mengenali apa yang terjadi di dalam diri mereka dan menyadari emosi mereka, yang membantu mereka menghadapi situasi yang kuat dan perilaku impulsif ini membantu mereka berhenti, mengambil napas, dan memikirkan suatu situasi sebelum bertindak. Kemudian pada refleksi selanjutnya yaitu tentang pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional. Di sini Bapak Ibu Guru membaca artikel dan Bapak Ibu Guru juga membaca kisah Steve Jobs berikut ini. Yang pertama, apa tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang dikisahkan tersebut? Di sini saya jawab hanya yang Jobs saja, nggih Bapak Ibu Guru. Tantangan yang dihadapi Jobs adalah, kita perbesar dulu. Tantangan yang dihadapi Jobs adalah dia hanya memiliki pengetahuan akan mesin dan elektronik yang terbatas, namun dengan bantuan timnya, Jobs berhasil mewujudkan desain, gagasan, ide, dan segalanya menjadi suatu produk yang menakjubkan seperti smartphone dengan layar touchscreen seperti Apple dan menjadi salah satu pendiri dari studio Pixar. Prinsip yang dijalani Jobs diantaranya adalah antisipasi masa depan, fokus pada hal positif, tetap maju walau pernah gagal, jalan-jalan, pilih teman yang tepat, dan jadikan hambatan sebagai peluang. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah menurut Bapak Ibu Guru orang-orang yang dikisahkan tersebut memiliki keterampilan sosial emosional? Mengapa Bapak Ibu berpendapat demikian? Apakah menurut Bapak Ibu orang-orang yang dikisahkan tersebut memiliki kesempatan sosial emosional? Mengapa Bapak Ibu berpendapat demikian?
Menurut saya, Jobs memiliki keterampilan emosional karena Jobs memiliki prinsip seperti antisipasi masa depan seperti pada produknya yaitu Apple, yang mana saat ini menjadi smartphone layar sentuh yang canggih. Kemampuan mengantisipasi masa depan inilah cara yang tepat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Meski pada dasarnya sebelum mencapai kesuksesan, Jobs juga mengalami kegagalan, tapi dari kegagalan tersebut tidak membuat terpuruk dan tenggelam, tapi tetap berusaha bangkit karena dari kegagalan bukanlah akhir kehidupan, tetapi kesempatan untuk belajar memperbaiki diri hingga keberhasilan tidak bisa dihindari. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang mungkin bisa terjadi jika mereka tidak memiliki keterampilan tersebut? Yaitu jika mereka tidak memiliki keterampilan tersebut, tentunya mereka atau Jobs mungkin tidak sebesar namanya sekarang sebagai pendiri Pixar Studio dan menciptakan Apple. Pertanyaan yang keempat, menurut Bapak Ibu, apakah keterampilan sosial emosional tersebut penting untuk ditumbuhkan juga pada diri murid-murid Bapak Ibu? Mengapa? Iya, karena keterampilan sosial tersebut sangat penting untuk ditumbuhkan kepada peserta didik, karena keterampilan tersebut menjadi pondasi utama agar peserta didik mampu menghadapi kehidupannya dengan baik, bukan hanya pintar dalam kognitifnya saja, tetapi juga mempelajari sosial emosional seperti antisipasi terhadap masa depan, fokus pada hal positif, tetap maju walau pernah gagal, diselingi dengan jalan-jalan serta pemilihan yang tepat dan jadikan hambatan sebagai peluang. Kemudian pertanyaan yang terakhir, jika dikaitkan dengan konteks pendidik, apakah penting seorang guru memiliki keterampilan sosial? Mengapa? Seorang guru penting memiliki kemampuan sosial emosional. Bayangkan saja, jika seorang guru tidak memiliki kemampuan sosial emosional, jika guru tersebut memiliki masalah kegagalan pada dirinya sendiri, otomatis akan murung dan tidak semangat dalam pembelajaran, mudah marah dan sebagainya. Bagaimana bisa dengan sifat tersebut memberikan materi kepada siswa dengan baik? Tentunya tidak, nggih Bapak Ibu guru. Ada siswa yang bertanya, kita langsung jawab dengan marah-marah. Seperti itu. Maka sangat penting untuk menerapkan keterampilan sosial emosional ini untuk diri sendiri, kemudian baru diterapkan kepada peserta didik. Refleksi berikutnya yaitu fase ruang kolaborasi. Apa yang ditunjukkan hasil riset tentang pembelajaran sosial emosional, Bapak Ibu sudah memasuki fase ruang kolaborasi. Dalam tahapan ini, Bapak Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah Anda. Kolaborasi yang dilakukan adalah dalam bentuk melakukan diskusi terkait dengan beberapa hasil riset berikut ini. Seperti Bapak Ibu guru bisa membaca atau memaparkan hasil riset bacaan, kemudian melakukan refleksi. Kemudian di sini ada Bapak Ibu dapat menggunakan pertanyaan pemandu berikut. Apa hal menarik yang Bapak Ibu guru temukan dalam hasil penelitian yang dipaparkan oleh artikel tersebut? Hal menarik yang saya temukan dari berbagai hasil penelitian yang dipaparkan adalah dalam menanamkan sikap kepedulian yang tulus terhadap orang lain kepada generasi muda. Penerapan PSE untuk peserta didik di taman kanak-kanak hingga kelas 12, pembelajaran sosial emosional menjadi dasar dalam penerapan pendidikan karakter bagi anak usia dini. Kemudian yang kedua, bagaimana rekan sejawat Bapak Ibu memandang hasil-hasil penelitian tersebut? Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran sosial emosional sangat penting dilakukan dari taman kanak-kanak hingga dewasa. Peserta didik bukan hanya cerdas di bidang kognitif saja, tetapi juga pembelajaran sosial emosionalnya sehingga mampu menghadapi kehidupan dengan baik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hasil-hasil penelitian tersebut memahami pentingnya sosial emosional? Hasil-hasil penelitian tersebut dapat membantu saya dalam memahami pentingnya sosial emosional, baik untuk peserta didik, juga untuk saya sebagai pendidik, yang mana sebelum memberikan keterampilan sosial emosional, saya harus dan mampu menerapkan keterampilan sosial emosional untuk diri saya sendiri agar pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih kondusif. Tidak hanya membuat anak pintar dalam kognitifnya saja, tetapi mampu memberikan keterampilan sosial emosional sehingga peserta didik mampu mengontrol sosial emosionalnya. Atau ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa Bapak Ibu guru tanyakan kepada rekan sejawat nggih Bapak Ibu guru. Ini hanya salah satu contoh jawaban dari rekan sejawat. Kemudian berikutnya demonstrasi
ilustrasi kontekstual bagaimana saya dapat menunjukkan pemahaman terkait pentingnya pembelajaran sosial emosional dengan cara yang paling efektif. Di sini, Bapak Ibu menyimpulkan pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam pengembangan diri dan profesional, serta dalam upaya menguatkan karakter profil pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran. Silakan pilih format, kemudian nanti di-upload di dalam draft masing-masing ya Bapak Ibu Guru. Kemudian untuk selanjutnya, pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam pengembangan diri dan profesional, serta dalam upaya menguatkan karakter profil pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran saya buat dalam format Word ya Bapak Ibu Guru, nantinya saya bentuk PDF. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah komponen penting dari pendidikan yang sering diabaikan meskipun memiliki dampak besar pada perkembangan anak. Mengapa PSE semakin mendesak untuk kita terapkan? Kita tentu memahami serta menyadari pentingnya perkembangan murid secara holistik, bukan hanya intelektual tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakternya. Kemudian di sini guru harus dapat mengeksplorasi PSE melalui 4 indikator. Yang pertama adalah pengajaran eksplisit seperti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, integrasi dalam praktek pengajaran atau dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik dengan menyusun konten pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran maupun produk pembelajaran penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah berdasar keyakinan kelas, berdasar nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, penguatan keterampilan sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK melalui keteladanan proses belajar dan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah. Strategi menerapkan pembelajaran sosial emosional yang pertama adalah dengan sekolah menyusun kurikulum PSE, kemudian ada pelatihan guru dan praktik berbasis kasus. Upaya menguatkan karakter profil pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran, PSE mengajarkan murid untuk memperoleh kesadaran penuh terhadap aspek sosial dan emosionalnya tentang keberagaman sosial, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. PSE menjadi dasar dalam upaya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang berkesejahteraan psikologis atau well-being. Tentunya hal ini sangat berguna sebagai perwujudan gambaran murid berbasis profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian selanjutnya adalah elaborasi pemahaman bagaimana umpan balik dari orang lain memperkuat atau membantu saya memperkuat pemahaman. Di sini saya mengatur jadwal kepada Bapak Ibu dan rekan sejawat dalam mengadakan pertemuan Bapak Ibu guru, entah diskusi bersama mengenai pembelajaran sosial emosional, dan berikut umpan balik yang saya dapat, yaitu salah satunya di sini. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Semoga kita bisa bersinergi dalam meningkatkan kemampuan sosial emosional bersama. Ini hanyalah salah satu contoh dari umpan balik untuk memperkuat pemahaman saya. Begitu nggih Bapak Ibu guru. Kemudian untuk selanjutnya yaitu koneksi antar materi, bagaimana refleksi membantu saya belajar dengan ini lebih baik dan memperluas perspektif saya tentang pentingnya pembelajaran emosional. Di sini setelah mempelajari topik tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional, maka yang pertama tadinya saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional itu tidak begitu penting Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari topik satu ini, ternyata pembelajaran sosial emosional sangat penting untuk peserta didik, bukan hanya kognitifnya saja, tetapi juga sosial emosionalnya. Sehingga peserta didik mampu menghadapi kehidupan, peserta didik mampu memahami dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan tentunya sebelum kita menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik, kita juga harus belajar bagaimana kita dapat
menerapkan sosial emosional itu untuk diri kita sendiri atau untuk diri saya sebagai pendidik. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, hal ini membuat saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional itu dapat dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan peserta didik dan pendidik di sekolah memperoleh dan menerapkan keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Implementasi kompetensi sosial dan emosional bisa melalui pembelajaran keterampilan sosial emosional secara eksplisit, integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang mendukung pengembangan KSE. Berikutnya adalah aksi nyata. Setelah memahami pentingnya PSE, apa yang dapat saya lakukan untuk membuat perubahan dalam kehidupan pribadi dan praktik-praktik profesional saya sebagai guru? Kemudian nanti deskripsikan rencana aksi nyata tersebut dalam bentuk paragraf sederhana. Misalkan ini. Karena kini saya memahami dan percaya akan pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk peserta didik dan diri saya, maka kedepannya sebagai guru saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya khususnya. Kemudian saya akan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat terkait pentingnya pembelajaran sosial emosional. Berikut contoh aksi nyata nih Bapak Ibu guru yang dapat dijadikan jurnal pembelajaranku pada modul 2 tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti di pembelajaran sosial emosional kan ada 4 topik. Jadi Bapak Ibu guru hanya memilih satu topik aksi nyata terbaik yang diupload pada jurnal pembelajaranku di PMM. Berikut adalah contoh salah satunya untuk topik yang pertama. Di sini Bapak Ibu membuat jurnal pembelajaran modul 2 pembelajaran sosial emosional. Ada sampulnya, kemudian disusun oleh nama Bapak Ibu guru, ada nomor UKG, LPTK, dan instansinya. Kemudian berikutnya adalah membuat aksi nyatanya. Kemarin ada pertanyaan, Bu, apakah aksi nyata Canva diperbolehkan? Nah, kalau di contoh video saya sebelumnya memang ada contoh aksi nyata dalam bentuk Canva, nggih Bapak Ibu guru. Ternyata pada tanggal 12 Agustus atau 13 Agustus itu pengumuman bahwa jurnal pembelajaranku yang menggunakan aksi nyata dari Canva itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu guru. Jadi lebih baik menggunakan aksi nyata menggunakan Word yang di PDF-kan. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru. Kemudian di sini ada aksi nyata menerapkan pemahaman terkait pembelajaran sosial emosional dalam kehidupan. Karena kini saya memahami dan percaya akan pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk peserta didik dan diri saya, maka kedepannya sebagai guru saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya khususnya. Kemudian akan saya berbagi praktik baik kepada rekan sejawat terkait pentingnya pembelajaran sosial emosional. Di sini saya jabarkan pengertian pembelajaran sosial emosional, yaitu proses di mana anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan keterampilan dan sosial untuk mengembangkan identitas yang sehat, mengelola emosi, dan mencapai tujuan pembelajaran dan kolektif. Merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, membangun dan memelihara hubungan yang mendukung, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan penuh rasa kepedulian. Di sini saya lampirkan 5 kompetensi sosial emosional menurut Kessel. Ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian saya lampirkan juga praktik belajar yang saya implementasikan untuk meningkatkan keterampilan sosial, emosional peserta didik dimulai dari kesadaran diri hingga pengambilan keputusan di kelas saya. Yang pertama, belajar mengidentifikasi 6 emosi dasar dengan menggunakan kartu emosi, di mana saya membuat beberapa kartu emosi. Kartunya itu emoticon menunjukkan rasa senang, rasa sedih, rasa marah, dan lain-lain. Nantinya peserta didik mengambil salah satu kartu emosi tersebut apa yang mereka rasakan saat itu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata anak ini sedang bingung, anak ini sedang marah, anak ini sedang senang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya terapkan juga mengajak peserta didik
dengan mengelola emosi dan teknik stop. Teknik menghitung sampai 10 bisa dilakukan dengan teknik pernafasan jika ada peserta didik yang bermasalah. Misalkan di kelas kita ada peserta didik yang bermasalah atau yang sedang berantem dengan rekan di kelasnya. Kadang kan ada peserta didik yang marahnya sampai menggebu-gebu gitu nggih Bapak Ibu guru. Jadi dia marahnya sampai napasnya terengah-engah seperti itu. Maka kita dampingi peserta didik kita untuk melakukan teknik menghitung 1 sampai 10. Jadi dia suruh menghitung 1, 2, 3 sampai 10 untuk mengontrol emosinya agar emosinya itu tidak menggebu-gebu dan turun nggih Bapak Ibu guru. Dan kita lakukan agar pernafasannya juga menjadi stabil seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mengajak peserta didik untuk membuat gratitude note atau menulis ucapan ke orang yang telah berjasa pada mereka seperti orang tua, sahabat maupun gurunya. Dan nantinya gratitude note ini bisa kita lakukan dengan cara mengirim surat untuk orang tuanya melalui kantor pos nggih Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak juga belajar mengirim surat atau gratitude notes ini bisa kita kirimkan langsung kepada orang tua wali murid atau sahabat maupun gurunya. Kemudian yang keempat yaitu dengan mengajak peserta didik untuk diskusi kelompok. Kemudian yang kelima, mengajak peserta didik untuk mengadakan rapat mingguan dan menyiapkan kotak suara atau pesan melalui surat untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi pada kertas. Jadi kan tidak semua murid mampu menyampaikan permasalahannya langsung kepada kita sebagai guru, nih Bapak Ibu guru. Jadi kita mengajak siswa untuk membuat kotak tentang pesan suara dan itu yang bisa mengambil gurunya. Nanti gurunya membaca permasalahan siswa tersebut, kemudian kita dapat selesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah mengajak peserta didik untuk melakukan konseling, di mana konseling ini paling tidak minimal 1 hari 1 siswa. Jadi nanti siswa kita ajak ke tempat yang sepi atau kita ajak ke ruang kantor atau ruang perpustakaan untuk melakukan konseling 1 hari 1 peserta didik. Apakah peserta didik tersebut ada permasalahan atau tidak? Begitu nggih Bapak Ibu guru. Kemudian di sini umpan balik dari gurunya sama seperti tadi, kita menyiapkan umpan baliknya kepada ya minimal 3 guru nggih Bapak Ibu guru. Ini contohnya umpan balik. Kemudian ada dokumentasinya, di mana dokumentasi di sini ketika saya memaparkan materi pembelajaran sosial emosional, kemudian saya menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik, kemudian penerapan pembelajaran emosional kepada rekan sejawat. Seperti itu, salah satu contoh aksi nyata pada modul 2 pembelajaran sosial emosional dan topik 1 yaitu aksi nyata menerapkan pemahaman terkait pembelajaran sosial emosional dan dalam kehidupan, di mana tidak ada jurnal pembelajaranku atau aksi nyata yang benar ataupun yang salah nggih Bapak Ibu guru. Kita tinggal buat aksi nyata terbaik yang menurut Bapak Ibu guru paling baik di antara aksi nyata keempat-empatnya. Kemudian kita upload hanya 1 aksi nyata. Sisanya kita upload pada Google Drive masing-masing. Barangkali nantinya LPTK kita menanyakan apakah aksi nyata atau tugas-tugas yang ada di dalam drive itu sudah Bapak Ibu guru buat atau belum. Bapak Ibu guru bisa membuatnya setelah membuat jurnal pembelajaranku atau bisa bersamaan nggih Bapak Ibu guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kita belajar bersama di sini nggih Bapak Ibu guru, tidak ada yang merasa lebih pintar karena kita sama-sama masuk dalam piloting tahap 2. Terima kasih terima kasih telah melihat video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.